حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para jamaah, kitab Tauhid itu sudah dipelajari kurang lebihnya 5 tahun. Terakhir kita bahas bagian atau bab yang ke-67, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan keagungan yang semesti-mestinya. Tapi saya sudah minta izin kepada takmir atau yang mengurusi berkaitan dengan masalah taklimnya, Majelis Taklim Muslimah Al-Falah. Ada 2 yang dimajukan sebagai ganti dari kitab yang lama. Yang satu Syarhu Usuli Thalatha, yang satu lagi Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah. Lalu yang diterima supaya diajarkan di sini adalah yang kitab judulnya Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi jalan golongan yang selamat. Maksud dari penulis kitab Tauhid itu, ini adalah panduan berkaitan dengan sikap hidup yang kaitannya dengan akidah. Berdasarkan beberapa dalil yang dikemukakan, yang diajukan, maka orang itu dianggap inilah yang menempuh jalan yang selamat. Pertanyaannya adalah, kalau begitu ada orang yang hidup tidak menempuh jalan yang selamat. Jawabannya, iya. Tapi sebagai orang yang thalabul ilmi, saya dan kita semuanya tidak boleh mengolok-olok orang lain. Di dalam berdakwah itu begitu. Dalam kitab ini ada 45 judul. Jadi mulai dari Firqatun Najiyah, Minhaj Firqatun Najiyah, Alamatul Firqatun Najiyah, Man hiya at-Ta'ifah al-Mansurah, siapa golongan yang dapat pertolongan itu, makna la ilaha illallah, makna Muhammad Rasulullah, makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya sampai terakhir 45, la taruddul haqqa, jangan menolak barang benar. Walau kana minasyaiton, walaupun barang benar itu datangnya dari setan. Jadi kalau ada setan kasih nasihat sampean tapi omongannya benar, diterima apa enggak? Setan ya? Itu nanti dibahas juga. Estimasinya kalau 45 judul kurang lebihnya 4 sampai 5 tahun baru khatam. Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang yang barokah. Lah seperti biasanya ngajinya semuanya pakai kitab.
Yang sudah ada kitabnya monggo bisa disimak, yang tidak ya didengarkan saja, tidak apa-apa. Tapi biasanya kalau ngaji mendengarkan itu masuk di telinga kanan, tidak masuk di dalam hati. Ya. Nah, begitu. Ibu-ibu boleh ngasto catatan, boleh di kitabnya itu dicoret-coret. Insya Allah ada menyediakan kitab ya Mbak ya, sini ada ya, berapa tuh? 40. Insya Allah awet kitabnya daripada orangnya, bener ya? Loh kan bener Bu, awet kitabnya toh. Nanti jangan coret-coret kitabnya itu kemudian dibaca oleh anak cucu kita. Waduh, mama dulu rajin ngaji di Al-Falah, ya, Mbak Putri dulu rajin ngaji. Siapa tahu lalu diteruskan sama putra-putrinya, cucu-cucunya. Betul Bu ya? Nanti dalam perjalanannya ngaji ini kalau ada yang berbeda pendapat tidak usah ditabrak-tabrakkan. Ngerti maksudnya? Tidak boleh saling mengolok-olok. Orang Islam itu kalau syahadatnya sama, kiblatnya sama, saudara apa bukan? Iya. Dosa besar kalau menganggap sesama umat Islam itu bukan saudara. Nah, begitu. Saya mulai di bagian awal, judulnya Al-Firqatun Najiyah. Dalam bahasa kita, Al-Firqatun Najiyah itu golongan yang selamat. Tapi polanya kitab ini Bu, itu kita pakai dalil dulu. Loh kok pakai dalil dulu Pak Ustadz? Ya namanya agama itu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama Islam, itu semuanya harus pakai apa? Dalil. Pakai apa? Dalil. Ya dalilnya Quran dan hadis, pendapatnya para ulama dan sebagainya dan sebagainya. Saya cuma membacakan saja isinya kitab itu, kemudian menguraikan satu dua yang dianggap itu perlu ditambahi keterangannya. Misalkan dalam kitab itu dimulai dari yang pertama. Polanya kitab itu ada nomor-nomornya. Nomor 1 pakai surat Al Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, dan seterusnya al-ayat. Kalau diambil di surat Al Imran ayat 103. Ada bahasa Indonesianya? Nah, nanti kita ambil yang bagian awal Bu, ya, dari kitab itu, monggo Mbak. Ali Imran ayat 103. Nggih. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Ya, terus? Dan janganlah kamu bercerai-berai. Ya, sampai di situ kita disuruh apa tadi sama Allah? Berpegang teguh kepada tali Allah itu apa maksudnya? Agama Allah, betul ya? Terus larangannya tadi apa? Tidak boleh. Nah, sekarang saya tanya, semuanya harus bisa menjawab. Di dunia itu lebih dahulu mana antara tauhid dengan syirik? Nggak boleh ngarang jawabannya. Saya ulangi pakai bahasanya itu tadi. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali dalam kurung agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ya. Jadi katanya berpegang teguh kepada agama Allah.
dan tidak boleh apa? Bercerai-berai. Kalau berpegang teguh kepada Allah berarti berpegang teguh kepada agama Allah, dasarnya Quran dan hadisnya Nabi, tak Bu ya? Nah, pertanyaan saya tadi belum dijawab. Di dunia itu lebih dahulu mana antara tauhid dengan syirik? Enak saya sedang jawab biar nggak rame. Tauhid Bu, ya toh. Lebih dahulu ada apa? Tauhid. Kok begitu Pak Ustadz? Gampang mikirnya. Ilahnya satu, Allah. Allah itu mewahyukan agama tauhid kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris dan seterusnya. Terakhir Nabi siapa? Pertanyaan saya, apakah Nabi Isa itu gak menerima wahyu dari Allah supaya mengatakan kepada kaumnya dan umatnya bahwa Tuhan itu cuma satu? Iya toh? Berarti Nabi Isa nggak salah kan? Nah, yang salah siapa? Yes. Apakah Nabi Muhammad itu juga menerima wahyu supaya menerangkan kepada umatnya sampai ke Surabaya ini, walaupun orang Surabaya tidak menangi Nabi Muhammad? Loh, belum pertanyaannya kok iya itu. Itu dari deretan para nabi itu diwahyukan sama Allah supaya menyatakan ilah itu cuma Allah tok. Nah, sekarang kalau orang berpegang teguh kepada keyakinan tauhid ilah itu cuma Allah tok, Tuhan itu cuma Allah tok, ini berpegang teguh apa enggak? Saya ulangi, lah kalau orang sampai sekarang 2024 itu kemudian meyakini Tuhan itu cuma Allah saja, tidak boleh nyembah sana nyembah sini syirik, itu artinya berpegang teguh kepada tali Allah apa tidak? Iya. Ngerti maksud Ibu? Jadi kalau sampai sekarang orang itu menuhankan cuma Allah tok, tidak yang lain-lain, itu berarti orang itu disuruh berpegang teguh pada agamanya Allah, betul toh? Lalu tadi perintah larangannya, dan janganlah kamu apa? Bercerai. Bercerai-berai itu apa maksudnya? Orang yang keluar dari agama yang satu tadi berbuat apa? Syirik. Berarti orang berbuat syirik itu orang memecah agama apa enggak? Halo? Iya. Kalau bertauhid tidak, berpegang teguh kepada apa tadi? Nah, itu loh, maka para sahabat, para tabi'in, para imam mujtahidin sampai pada sekarang ulama-ulama tauhid itu mengajarkan supaya umat itu kembali kepada akidah yang betul. Kenapa sih Bu? Itu kok ada orang sampai tidak berakidah yang benar, tidak tauhid yang benar, itu kenapa? Menurut sampean kenapa itu? Lah ya kok sebabnya apa? Kok sampai orang itu lo rusak karena gara-gara apa? Loh, belum tentu ada orang tidak iso ngaji tapi apa namanya ngerti itu. Jawabannya bisa macam-macam, yang dijawab tadi semuanya benar. Tapi saya boleh mengemukakan pendapatnya seorang ulama besar. Salah satunya adalah mengapa akidahnya umat itu jadi rusak keyakinannya. Al-jahlu bil aqidati shahihah. Ya, mereka umat itu bodoh dari akidah yang betul, akidah yang benar, bisa babil i'tiradi, karena mereka itu berpaling anta'allumiha wa ta'limiha. Karena umat itu tidak mau belajar akidah yang benar, atau bahasa lain membiarkan dirinya tidak tahu. Saya ulangi, membiarkan dirinya tidak tahu. Lah iya, membiarkan dirinya tidak tahu akidah yang betul, ya kan? Lama-lama rusak enggak? Satu, dua. Ada orang yang alim dalam bidang akidah, syekh, ulama besar, bukan saya maksudnya.
ngerti dalam akidah yang benar, tapi dia nggak mau ngajar. Syekh, ulama, Pak Yai, Ustadz, ngajar dong. Kasihan umat itu, kita selamatkan akidahnya. Antum ngajar semuanya. Jawabannya gini, enggak. Lah kok enggak, kenapa saya mau daftar jadi anggota DPR. Ini mohon maaf bukan mengolok-olok ya. Kalau semua orang yang punya ilmu lalu pikirannya begitu, membiarkan masyarakat rusak enggak? Atau ada yang ngajar tapi orang nggak mau belajar, rusak enggak? Ini termasuk rusak apa enggak ini? Ini al-falah di tengah-tengah Surabaya, mestinya ngaji tauhid sekian ini mestinya harus 20 kali lipat. Melihat padatnya penduduk, ya kan? Padatnya umat Islam. Bener, Bu. Ya, nanti mati ditanya sama Allah, apa enggak ada orang ngajar di situ? Ada. Lah kamu kok enggak ikut belajar? WA-an tok. Iya. Bawa tas, bawa catatan, bawa HP yang ada di dalamnya itu ada Qur'annya, bawa kitab. Itu yang bisa menyelamatkan kita kalau kita amalkan ilmu itu tadi. Ya, menyelamatkan di mana Ustaz? Dunia dan akhirat. Wis balik ke situ. Jadi berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai. Jangan bercerai dari agama yang satu, Bu, ya. Agama apa tadi? Islam. Dasarnya agama Islam itu apa? Tauhid, akidah yang betul, ya. Kalau orang syirik kepada Allah itu orang memecah agama apa enggak? Saya ulangi, kalau orang berbuat syirik itu keluar dari agama apa enggak? Keluar. Itu loh dilarang sama Allah. Wala tafarraqu. Itu bukan berarti ini masjid taklim ini apa namanya seragamnya putih, sana seragamnya hijau, sana seragamnya biru, sana seragamnya kuning. Ini bercerai-berai? Enggak. Seragam boleh beda-beda, akidahnya harus apa? Satu. Etnisnya, warna kulitnya beda-beda, akidahnya harus apa? Nah, bentuk tengkoraknya beda-beda kan? Hidungnya. Coba lihat, saya mendelok irunge koncone sama beda-beda. Tapi akidahnya harus apa? Satu. Kalau keluar dari akidah yang satu ini bercerai dari agama tadi. Ayat yang kedua Mbak Lia, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu potongan dari ayat, Bu, ya. Nanti dipersani sendiri itu di ayat Al-Qur'an. Nggih, ambil di kitabnya saja langsung, monggo. Dan janganlah yang nomor 2. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, tidak boleh apa? Berbuat apa tadi? Syirik. Ya, lanjut Mbak. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Iya. Lanjut. Dan mereka menjadi beberapa golongan. Ya, orang syirik itu orang yang memecah agama. Agama tauhid itu agama yang utuh, agama satu yang diwahyukan Allah mulai nabi yang pertama sampai nabi yang nabi boleh berbeda-beda, zaman boleh berganti-ganti, umat boleh berganti-ganti, tapi inti ajaran tauhidnya adalah la ilaha tauhid. Orang yang keluar dari situ berarti memecah agama. Itu loh maksudnya. Bingung? Biasanya kitabnya baru itu semangat biasanya. Wala takunu minal musyrikin, janganlah sampean seperti orang musyrik. Alla minal ladzina farraqu dinahum, yang memecah agamanya. Alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, menjadi beberapa golongan, kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mereka dengan golongannya mereka bangga. Kita itu lebih cocok bangga sebagai orang Islam apa bangga sebagai golongan A, golongan B, golongan C?
sebagai orang Islam. Enggak tidak ini sama ini. Ya. Iya Bu, nikmat orang Islam itu luar biasa itu. Jangan menganggap orang Islam bukan saudara kita walaupun satu dua ada perbedaan. Ngerti maksudnya? Nah. Yang ketiga, dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ati. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun khabasyiyun. Sampai di situ dulu Mbak Lia, monggo. Aku wasiatkan padamu agar engkau bertakwa kepada Allah. Ya, terus Patuh dan taat sekalipun yang memerintahmu adalah seorang budak Habsyi. jadi ada dua sampai di situ perintahnya Nabi. Apa dan apa tadi? Surah apa tadi? Takwa. Takwa itu apa sih Bu? Ya wis, itu paling gampang. Saya tanya jenengan. Andai kata penduduk Indonesia itu semuanya iman dan takwa, apa ada jaminan Indonesia ini menjadi negara yang barokah, baldatun thayyibatun? Kalau sekarang ini belum, berarti belum ada iman dan takwa kan? Nah, cirinya iman takwa itu banyak, tidak bisa diterangkan di sini satu persatu. Salah satunya adalah adil, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah karena sesungguhnya berbuat adil itu mendekatkan kamu menjadi orang yang takwa. Ciri yang lain orang yang takwa itu adalah yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, yaitu menafkahkan hartanya baik dalam lapang maupun dalam keadaan sempit. Halo? Keadaan apa tadi? Lapang atau? Kalau pakai akal, pakai akal. Kalau dalam keadaan lapang mungkin nggak orang itu infak? Kalau sempit? Kalau pakai akal? Ya apa wong ini kok dikon infak itu loh, wong pas-pasan. Ayatnya mengatakan begitu, yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Itu cirinya orang yang takwa. Ngerti maksudnya? Jadi maknanya orang itu kalau mengerti hak kepemilikan, kalau mengerti kita itu miliknya Allah, harta benda juga miliknya Allah, baik dalam lapang maupun dalam sempit, ada bersedia untuk infak gak kira-kira? Kalau ngerti, Bu, kita itu ngerti bahwa kita ini miliknya Allah, jangan ketika ada orang mati saja. Saya ulangi, kita itu ngerti bahwa kita ini miliknya Allah, jangan ketika ada orang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih artinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi? Sesungguhnya kita ini miliknya dan sesungguhnya kita ini akan kembali. Maksud saya, jangan kesadaran bahwa kita ini miliknya Allah ketika ada orang mati tok. Ini masih segar, bugar, waras, wiris, tadi pagi sarapan. Miliknya Allah apa bukan? Itu loh maksud saya. Alamas kita ini kan miliknya Allah, terserah Allah. Loh tapi kan ikhtiar Pak Ustaz. Ya pasti ikhtiar. Nanti kalau sewaktu-waktu diambil ya sudah, innalillahi. Berarti konsep kita ini miliknya Allah itu kan ketika kaya raya harus mengerti miliknya Allah enggak? Ketika mengerti miliknya Allah pas kaya raya itu sombong apa enggak kira-kira? Tak tambahi satu poin. Ketika punya jabatan bisa menentukan ABCD-nya. Kalau dia mengerti miliknya Allah, kira-kira berbuat zalim apa enggak? Tapi ada enggak orang ketika di atas punya jabatan lalu berbuat zalim? Jangan emosi. Loh, ini betul Bu, orang sehat, orang diberi ilmu, orang diberi harta, diberi jabatan, itu diuji enggak sama Allah?
Maka tadi perintahnya suruh takwa sama Allah satu. Yang kedua disuruh apa tadi Mbak Lia? Patuh dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Walaupun yang memerintah kamu itu adalah apa? Hamba sahaya dari Habasyi, orang kelas bawah. Kalau itu sudah disepakati Pak, menurut kesepakatan, menurut aturan seorang A, seorang B yang mimpin sampean, walaupun orang itu di bawah, ya harus apa? Ditaati. Ya apa Pak, wong gak pinter ngono, ya terserah. Ya, pemerintahan Nabi begitu. Kalau sudah disepakati berdasarkan aturan, berdasarkan ini tidak boleh membuat merecoki pemimpin. Halo? Ya toh? Tapi kalau misalkan, mohon maaf ini bukan siapa-siapa. Kalau pemimpinnya salah kemudian kita beri nasihat-nasihat, boleh nggak? Boleh. Boleh. Bapak ibunya salah, anaknya memberitahu tentang kesalahannya, boleh nggak? Ustadznya salah, jamaahnya memberitahu sama Pak Ustadznya, boleh nggak? Enak mana diberitahu, dinasihati sama dirasani saja? Enak? Enak dirasani? Dosa sampean ngerasa. Wes, jadi dua Bu perintahnya di situ. Satu disuruh takwa kepada Allah, yang kedua disuruh taat kepada pemimpin walaupun pemimpin itu kelas bawah yang mimpin. Gak sepira pinter. Gurung petang puluh misalkan begitu ya. Lanjut Mbak Lia, monggo. Sebab barang siapa hidup lama di antara kamu, tentu ia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Bu, waktu zaman Nabi masih ada. Andai kata sahabat A sama sahabat B berbeda pendapat masalah agama, solusinya gimana? Kembali ke ketika Rasulullah masih ada, tanya nggak sama Nabi? Tanya, Nabi bisa memberikan solusi? Dijawab nggak sama Nabi? Nah sekarang 2024 Nabinya nggak ada ya. Terusnya ini loh, jangan mendahului. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Barang siapa yang nanti hidup terus lalu menemukan ada banyak perbedaan, perselisihan, disuruh apa sama Rasulullah? Lanjut Mbak Lia. Karena itu berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, al-mahdiyin yang mereka itu memperoleh petunjuk dari Allah. Bu, saya tanya, khulafaur rasyidin berapa orang sih? Khulafaur rasyidun itu loh berapa orang? 4. Siapa saja? 1 Abu Bakar, 2 Umar, 3 Utsman. Jangan keliru paman Utsman. 4 siapa? Ali. Ini orang-orang terbaik zaman Nabi, dipilih oleh para sahabat sebagai pemimpin. Kalau berdasarkan itu tadi yang diperintahkan Nabi, kalau sampai itu hidup terus lalu ada banyak perselisihan, maka kembalikan kepada sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidun. Berarti mengikuti Nabi dan mengikuti khulafaur rasyidun. Iya. Kalau ada ustadz ngomong gini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita ini wajib beragama seperti yang diajarkan oleh Nabi dan oleh para khulafaur rasyidun. Betul nggak? Betul ya? Kapan sampean dulang khulafaur rasyidun? Maksudnya seperti yang diajarkan oleh Nabi itu di dalam dawuh-dawuhnya Nabi dan apa yang dilakukan oleh khulafaur rasyidun. Masya Allah. Mudah-mudahan besok kita semuanya masuk surga bersama istri-istrinya Rasulullah ya.
ketemu Aisyah istrinya Rasulullah, ya kan? Terus dengan berombongan-rombongan itu ditanya, ibu-ibu ini majelis taklim dari mana yang? Muslimah? Tapi kalau ada orang yang ngaku Aisyah pakai jawabannya, pertanyaannya kayak begitu, itu namanya Aisyah palsu. Karena Aisyah istrinya Rasul itu masa bisa bahasa Indonesia? Ya. Wis, jangan dipikir, yang penting kita ini taklim, belajar, lalu akidahnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik. Insya Allah apa pasti masuk surga? Saya ulangi, kalau kita ini akidahnya baik, ibadahnya baik, hubungan dengan orang juga baik, ya, masuk surga. Insya Allah apa pasti? Sing insya Allah berarti gak yakin. Pasti, Bu. Ya. Saya bolak-balik mengingatkan diri saya dan kita semuanya. Kalau orang itu umurnya sudah 50 tahun, ibarat orang berjalan. Antara yang sudah dilewati dengan yang akan dituju dekat mana? Dekat yang akan? Ada enggak ini di antara kita yang hadir ini 60 tahun? Tambah ide itu. 73. Tambah ide mana? Wes, serahkan saja sama Allah, Bu, ya. Enak, orang Islam itu enak, Bu, ya? Karena yang jadi tua itu bukan hanya orang Islam saja. Yang tambah tua, tambah sakit bukan umat Islam saja. Bedanya kalau umat Islam mati, ada yang diharapkan. Apa? Surga. Oh, enggak percaya, enggak perlu ngomong di sini kalau enggak percaya. Wes, kata Rasulullah, disuruh berpegang teguh, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa andu 'alaiha bin nawajid. Monggo, Mbak. Pegang teguhlah ia dan gigitlah dengan gigi geraham. Ya, jadi supaya tidak berbelok-belok arah, tidak keliru, maka disuruh berpegang teguh kepada siapa tadi? Sunnahnya Nabi dan Khulafaur Rasyidun. Malah diperintah sama Rasulullah, tamassaku biha, kamu berpegang teguh, wa'adu 'alaiha bin nawajid. Ibaratnya gigitlah dengan gigi yang apa? Geraham itu yang mana? Yang depan apa yang belakang? Nah, berarti disuruh apa itu? Kuat sekali. Sebaliknya, lanjut Mbak Lisa, Mbak Lia, monggo. Dan hati-hatilah terhadap setiap perkara yang diada-adakan. Apa maksudnya perkara yang diada-adakan itu? Hati-hatilah, wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hatilah kamu terhadap perkara yang diada-adakan. Ngerti maksudnya? Saya tanya, zaman Nabi ada HP enggak? Berarti barang yang baru enggak? Boleh dipakai orang Islam? Kenapa? Zaman Nabi, kalau Nabi ceramah pakai mic enggak? Ini berarti barang baru enggak sekarang? Boleh enggak dipakai? Kata Nabi, berhati-hatilah terhadap barang yang diada-adakan. Apa ini maksudnya? Tapi apa? Dalam bidang akidah dan ibadah. Boleh enggak akidah dan ibadah orang itu membuat sendiri? Tidak mengikuti tuntunan Nabi. Itu yang dikhawatiri Nabi. Kalau pakai cara Jawa, Nabi nanti bilangin, lah aku gaya apa Mas? Kalau sampean gaya dewi-dewi terus piye? Ngerti maksudnya? Wis melu aku ae. Cara sholat saya begini ya ikuti. Cara takbir saya begini ya diikuti. Cara at-tahiyatulillah saya begini juga diikuti. Nabi memberikan contoh isyarat pakai telunjuk jari itu, telunjuk jari itu sepenuhnya apa separuh? Penuh.
Nabi kalau takbir angkat tangan itu setinggi begini apa separuh begini? Tinggi. Itu mohon maaf ya, ini saya tidak mengolok-olok. Kadang-kadang orang tidak paham. Takbir itu cuma segini. Allah, cek medite wong iki. Apa yang diajarkan Nabi itu begitu? Insya Allah tidak ada perbedaan. Ya, khadwa mangkibaihi tahta udunaihi, sejajar dan di atas ini. Allahu Akbar. Itu loh, jangan membuat-buat. Ya. Nah, begitu. Maka di situ pesannya Rasulullah di situ ya. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Takutlah kamu terhadap perkara yang diada-adakan dalam bidang akidah dan dalam bidang apa? Ibadah. Kalau urusan dunia boleh nggak diada-adakan? Nabi dulu naik apa? Sekarang? Ya nggak apa-apa kalau itu. Saya tanya Bu, di Mekah dan Madinah itu pertanian zaman itu yang paling menonjol buah apa? Satu ketika petani kurma itu sedang melakukan apa namanya persemaian antara putik sama benang sari, perkawinan itu apa namanya penyerbukan, pakai tangan toh, sekarang disemprotkan gitu ya. Ya ini mohon maaf bukan ilmu saya. Konangan Nabi. Kalau pakai bahasa kita, loh ndak pakai gitu kan ndak apa-apa. Nah karena Nabi yang dawuh begitu, percaya semuanya. Gak usah ini, jadi gak usah kok gak ada yang ndak apa-apa. Akhirnya nggak dipakai penyerbukan tangan tadi. Tiba-tiba waktunya panen, banyak yang apa? Gagal, ndak panen kabeh. Rame-rame sama Nabi datang. Nabi dulu kan jenengan dawuh gini, ternyata sekarang nggak panen. Nabi ya enak aja ngomong. Ya itu kan urusanmu, kamu lebih tahu urusan dunia dari saya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu urusan dunia dari saya. Berarti kalau urusan dunia dikembangkan macam-macam pakai teknologi begini-begini boleh nggak? Saya ulangi, kalau urusan dunia dikembangkan macam-macam pakai teknologi rekayasa ini itu boleh apa enggak? Kalau agama boleh enggak? Syariat boleh enggak? Enggak boleh. Harus ikut Nabi. Ngerti maksudnya? Nah. Mengapa kok Nabi mengatakan berhati-hatilah kamu terhadap perkara yang diada-adakan? Lanjut Mbak. Karena semua perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Bid'ah itu baru. Maksudnya, dalam bidang agama dan akidah tidak boleh. Tapi kalau bidang dunia boleh enggak? Semakin maju urusan dunia, hidupnya manusia semakin enak enggak? Semakin enak kan? Ini loh di Al-Falaq ini. Saya coba Al-Falaq ini mulai 1973. Ada yang belum lahir? Sudah. Berarti sudah tua ya. Tempat wudhunya sangat amat sederhana, mic-nya juga amat sederhana, apalagi mau direkam nggak ada. Tapi kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, ketinggalan enggak kira-kira? AC-nya nggak ada, pakai kipas gini semuanya. Betul Bu. Tapi bangunan induknya ya sudah kayak begini. Semakin maju, semakin maju, semakin maju, semakin modern. Orang bisa mengikuti ceramah dari rumah sekarang. Betul ya? Itu dunia tak agama? Boleh nggak dikembangkan? Sholatnya itu pancet mulai zaman Nabi sampai sekarang. Tidak boleh berubah-berubah. Nah, di situ. Kalau orang membuat hal-hal yang baru di dalam bidang agama, kata Nabi itu namanya bid'ah, buat baru. Kata Imam Malik, man ibtada'a bid'atan wa iyaraw hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang membuat sesuatu yang baru di dalam agama walaupun dianggap baik, kata Imam Malik, berarti orang itu menuduh Nabi Muhammad itu mengkhianati risalahnya Allah. Wah. Bingung.
Hai Bu, saya tanya, Rasulullah sedo itu umur berapa? 63 tahun. Hijriahnya 11, tanggalnya 12 Rabiul. Berarti hari lahirnya Rasulullah sama wafatnya Rasulullah sama enggak? Ketika Rasulullah wafat itu agama, Quran, hadis sudah diterangkan semuanya enggak? Udahlah, kalau belum siapa yang nerangkan? Para sahabat itu melanjutkan saja. Para kiai sekarang juga melanjutkan dawuh-dawuhnya Rasulullah. Tidak boleh membuat sesuatu yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Karena monggo, Mbak. Sedang setiap bid'ah adalah sesat, Ya. dan setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Ya. Jadi jenengan itu ngaji di mana-mana harus mencari mana yang amal ibadah ada dasarnya dari apa? Hadis. Yang terangan Nabi. Kalau enggak jangan, kalau itu ibadah. Tadi kan sudah saya sebutkan, orang Islam itu begini Bu ya. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Benar enggak Bu? Ketahuilah wahai saudaraku umat Islam, semoga anda diberi rahmat Allah, bahwa sesungguhnya wajib bagi kalian itu mengerti tentang 4 hal, memahami tentang 4 hal. Pertama, orang Islam harus pakai ilmu. Betul ya? Ilmu apa itu? Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama. Pakai apa? Dalil. Pakai apa tadi? At-tsaniyah, yang kedua, wal amalu bihi, harus diamalkan. Kalau sudah mengerti diamalkan. Jenengan ngoyo-ngoyo thalabul ilmi datang ke sini itu niatnya cari ilmu kan? Kalau sudah dapat ilmu, diamalkan. Yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan agama. Ini kalau masing-masing orang mendakwahkan ketika pulang dari sini yang ngajak sahabatnya, saudaranya, lalu satu orang dapat satu orang lagi, kira-kira muat nggak ini? Saya ulangi, ini kalau semuanya balik ke rumah lalu ketemu sama teman, sahabat, saudara, teman, family dan tetangga dan sebagainya, lalu diajak ngaji, masing-masing satu orang dapat satu lagi, ya bulan depan datang ke sini, kira-kira muat nggak? Nggak muat ya? Makanya ojo ngejak koncone. Loh Bu, itu kata Rasulullah, orang dakwah itu mulia loh ya. Apa dakwah itu kewajibannya Pak Ustadz saja? Jangan punya kewajiban enggak? Nah kata Nabi, kalau ada satu orang itu melakukan dakwah, ada orang lain diberi hidayah dari usahanya orang itu tadi. Jangan di kampung, di rumah, di ganggang itu mengangkrapi seorang A, seorang B, diajak gini, lalu dia dari tidak paham menjadi paham, tidak mengerti dari mengerti, tidak mengamalkan dari mengamalkan agama. Maka orang yang mengajak itu dapat bonus dari Allah. Pertanyaan saya, senilai apa? Senilai yang dikerjakan orang diajak. Boleh, tidak salah satu hadis. Tapi hadis lain mengatakan khairun laka min khumri na'am. Kamu dapat senilai unta merah, pahala senilai unta merah. Kok unta merah? Saat itu kendaraan yang paling berharga, harganya mahal, unta. Kalau dikuruskan sekarang 2024 apa itu kira-kira? Sampai ini so ngomong Lamborghini tapi gak tahu weruh. Jadi orang dakwah itu yang sangat mulia, maka ajaklah sahabat-sahabat, teman-teman itu supaya ikut apa? Mengaji, siapapun ustadz dan kiainya. Begitu. Pilih-pilih. Jadi wong Jawa pilih-pilih oleh bongkeng.
Enggak, orang haji semuanya datang aja, nggak boleh pilih-pilih. Iya toh? Ya, perkara waktu di ngaji pilih-pilih, pas dapat 10 menit ngantuk urusan nanti gitu ya. Nomor 4, nah ini Bu ya, panjenengan dan saya diaturi untuk mikir, diajak mikir. Nanti jenengan ikut yang mana kira-kira? Karena judulnya tadi apa? Golongan yang apa? Selamat. Yang mendengarkan dan yang mengikuti ini mudah-mudahan termasuk golongan yang selamat. Nomor 4, monggo. Qala sallallahu alaihi wasallam ala wa inna man qablakum min ahli kitab iftaraku ala thintain wa sab'ina millah wa inna hadhihi millah sataftariku ala thalathin wa sab'ina thintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannati wa hiya al jamaah. Monggo. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahli kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Ya, orang ahli kitab kata Rasulullah zaman dulu pecah agamanya itu menjadi berapa? 72 golongan. Siapa yang pecah 72 tadi? Loh. Saya itu belum mingkem. Yang pecah menjadi 72 golongan itu orang siapa itu? Orang ahli. Itu dawuhnya Rasulullah Allah wa inna man qablakum min ahli kitab iftaraku ala thintain wa sab'ina millah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ahli kitab zaman dulu itu agamanya pecah menjadi 72 golongan. Lanjut, monggo. Wa inna, dan sesungguhnya agama ini yakni Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Berarti tambah apa? Banyak mana antara orang ahli kitab pecahnya dengan orang Islam? Islam. Kalau ahli kitab pecah menjadi berapa tadi? Umat Islam? Banyak mana? Wes, konsentrasi. Halo? Lanjut Mbak Lia, monggo. Tintani wasabuna finnar wa wahidatun fil jannati, monggo. 72 golongan tempatnya di dalam neraka dan 1 golongan di dalam surga, yaitu al-jamaah. Yes. Saya tanya, siapa yang milih yang ikut 72 atau ikut yang 1? Berarti gak akeh koncone kan? Yang bilang gini siapa ini? Lah ya yang dawuh bahwa umat ini nanti akan pecah menjadi 73, yang 72 itu di neraka, yang 1 golongan di surga. Kita tanya, ini harus mikir semuanya. Ustaz, kalau begitu mestinya kita ini mikir kepengen tahu yang 72 apa kepengen tahu yang 1? Biarin aja yang 72, nggak usah dipikir. Ini yang mendengarkan, yang tidak ngantuk mudah-mudahan termasuk yang 1 golongan. Ya ini dawuhnya Nabi begitu ya, sesuka-sukanya Nabi itu dibimbing sama Allah. Nah ini warning buat panjenengan, buat kita semuanya sebagai umatnya Nabi. Warning itu apa? Ada di indikasinya. Jangan mikir yang 72, habis nggak usah mengilokno orang lain. Mikir diri sendiri. Gimana Pak Ustaz supaya kita ini masuk dalam yang 1? Kan begitu kan? Kata Nabi yang 1 itu bukan ciri warna seragamnya, etnisnya, bentuk tengkoraknya. Enggak. Perhatikan yang 1 itu loh. Jangan perhatikan yang berapa tadi. Nah ya pecahnya kan 73 toh. Yang 72, yang 1 bukan. Mudah-mudahan semuanya ini termasuk golongan yang 1 tadi Pak. Tapi ini pilkada 1 ya kalah terus Saidi men.
Wes nggak ada hubungannya dengan itu. Wang ini hadis kan Bu ya. Jenengan konsentrasinya di satu. Apa kata Rasulullah yang satu? Wahya al jamaah, yaitu monggo Mbak. Itu al-jamaah. Nah, inilah yang banyak orang disebutkan yang satu itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Siapa Pak Ustadz yang satu yang disebut ahli sunnah wal jamaah? Bukan etnis, bukan golongan, bukan warna kulit, bukan bentuk tengkorak, bukan organisasi, bukan madhab. Selanjutnya apa? Ada keterangan dari yang wa fi riwayatin kulluhum finnar illa millatun wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Monggo. Semua golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali satu. Nah, yang satu ini yang jenengan tita ini. Siapa yang satu? Monggo. Yaitu yang aku dan para sahabatku meniti di atasnya. Ngerti maksudnya? Halo? Yaitu orang yang apa? Kulluhum illa millatun wahidah kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang meniti jalan hidupnya, jalan agama seperti saya dan seperti para. Halo? Seperti saya dan para. Saya tanya, kira-kira imannya panjenengan sesoleh-solehnya orang sekarang dengan para sahabat itu bagus siapa? Bagus sahabat biasa atau bagus sahabat pol? Benar ya? Berarti kita beragama harus mengikuti Nabi dan para sahabat kan? Supaya termasuk golongan yang berapa tadi? Satu. Tapi orang sampai sekarang itu nggak pernah ketemu sahabat, gimana caranya? Nah, ada yang bawa Quran di HP-nya? Ada. Bu, tak potong dulu ya, sebelum dilanjut. Kalau ada Pak Kiai, Pak Ustadz menerangkan ayat Al-Quran atau hadis Nabi, itu dawuh yang mulia enggak? Sumber hukum enggak? Menenteramkan banyak orang enggak? Dawuhnya Allah dan dawuhnya Rasulullah, betul ya? Mohon maaf, orang tidak boleh main-main membuka apa-apa termasuk HP yang tidak ada hubungannya dengan yang diterangkan itu tadi. Jadi syekhnya, Pak Kiainya menerangkan Quran, menafsiri gini-gini, orang ndak ngereken, sik lapo? Ndelok kunci ta. Nduk lemari kuncine. Ndak boleh. Loh, betul itu, Bu. Sepenting apa orang itu mau bicara sama kita dibandingkan Allah memberi nasihat sama kita? Betul kan? Sepenting apa? Waktu menjelang kampanye dulu saya sebutkan itu. Ini HP saya 24 tidak pernah bunyi. Andai kata saya waktu pengajian begini ditelepon orang ya, itu tidak saya reken. Anis sekalipun tidak saya reken. Anis ponaan saya maksud saya ya. Ada ponaan saya namanya Anis. Ya, di Jember sana. Nanti aja selesai pengajian tak telepon lapor nih. Itu pendapatnya ulama loh. Orang yang demikian itu diterangkan Quran, diterangkan hadis, dawuh yang mulia dari Allah, dari Rasulullah. Allah yang menciptakan kita, yang memberikan hidayah sama kita, yang memberikan rezeki sama kita. Nabi yang membimbing kita, dawuhnya pakai dasar hukum, tapi nggak direken. Hanya perlu menjawab itu tadi atau lihat YouTube WA. Itu namanya al-istihza bil ayati syar'iyyah. Apa? Orang itu berarti mencemoohkan ayatnya Allah yang syar'i itu tadi. Enggak boleh. Ini saya enggak mengolok-olok loh ya Bu ya. Memberitahu ya. Kadang-kadang ini nggak disairin waktu ngaji, tiba-tiba ditelepon temannya, muni apa kira-kira? Buanter lagu. Iya itu. Wis ndak karu-karuan.
Wes. Nah, sekarang saya minta tolong dibukakan surat 9 ayat 100 yang berkaitan dengan itu tadi. Nggih. Gampang Bu carinya Bu ya? Nggih. Ya kalau ini boleh buka itu ya. 9 100 ya. Mudah-mudahan tidak salah. Wah, ini luar biasa itu. Jenengan tidak menangi ini, tapi inilah sikap kita itu mestinya sesuai dengan yang didawuhkan Nabi tadi. Ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang cara beragamanya mengikuti saya dan para sahabat. Nah, apa bahasa Indonesianya? Monggo. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam. Waduh, orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam, jangan termasuk di situ? Enggak, wong 2024 masih hidup kok. Iya kan? As-sabiqunal awwalun, orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam. Ini kontak langsung sama Nabi. Ada apa-apa tanya sama Nabi. Masya Allah. Ustaz, kalau begitu enak zaman dulu ya. Nanti dulu. Lanjut Bu. Di antara orang-orang muhajirin dan ansor. Ya, orang muhajirin itu orang yang apa Bu? Orang muhajirin itu orang yang apa itu? Hijrah dari mana ke mana? Dari Mekah ke? Waktu itu Madinahnya namanya kota apa? Yathrib. Ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Yathrib disebut-sebut di Quran itu ya. Sebelum namanya Madinah, namanya apa? Yathrib. Minal muhajirin wal ansor, terdiri dari orang muhajirin dan ansor. Jangan termasuk orang muhajirin atau orang ansor, atau tidak termasuk kedua-duanya? Halo? Saya ulangi ayatnya tadi. As-sabiqunal awwalun, orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam. Masuk di situ enggak? Enggak. Minal muhajirin wal ansor, terdiri daripada orang muhajirin dan ansor. Masuk di situ enggak? Masuk golongannya apa? Tapi Allah itu maha adil. Kalau begitu kan enak orang zaman dulu saja. Maka jangan baca ayat sepotong-sepotong. Terusnya Mbak Lia, monggo. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Walladzina tabauhum bi ihsanin, orang yang mengikuti mereka dengan baik. Berarti hidup zaman kapan saja termasuk 2024 kalau beragamanya mengikuti mereka kan? Ya. Halo? Ya. Pak Kiai, Pak Ustadz, saya ini hidup di 2024, tidak menangi orang muhajirin dan ansor, tidak menangi orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam. Enggak masalah Bu. Hidup zaman kapan saja ada pedomannya. Asal beragamanya mengikuti apa? Yang diajarkan oleh Nabi kepada orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam, termasuk orang muhajirin dan orang apa? Ansor. Walladzina tabauhum bi ihsan, itu porsinya panjenengan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu mengikuti mereka dengan baik itu dalam hal akidah dan ibadah apa dalam hal urusan agama? Dunia. Ibadah dan apa? Akidah. Perkara dunia boleh nggak kita kembangkan sendiri? Boleh. Dulu ada enggak sahabat-sahabat muhajirin dan ansor sing murak-marik nggo HP? Lalu nelpon temannya, ente di mana ente? Enggak ada toh? Boleh enggak sekarang kita pakai? Berarti ini urusan bukan urusan yang dimaksudkan ayat itu tadi. Masya Allah. Jadi Allah itu maha adil, semuanya diberi porsi. Asal mau dengan atau tidak gitu aja. Saya ini hidup di 2025, 2020, gimana cara beragama? Oh, pakai surat At-Taubah. Ayat berapa? Orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam, yang terdiri daripada orang-orang muhajirin dan orang-orang apa? Ansor, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Walladzina tabauhum bi ihsanin. Mau dapat hadiah apa dari Allah Subhanahu wa taala? Monggo.
Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Radhiyallahu anhum wa radu anhu, orang itu diridhai Allah dan Allah juga ridho. Ini kira-kira orang yang hidup 2024 kalau jenengan itu diridhai Allah itu gampang nggak berbuat maksiat? Orang yang diridhai Allah, dicintai Allah itu loh, gampang nggak berbuat maksiat? Enggak. Orang yang diridhai Allah dan dicintai Allah itu gampang nggak melangkah kakinya untuk majelis taklim? Lho kok ana sing telat mau ya. Oh Masya Allah, mudah-mudahan yang jauh pahalanya berlipat ganda Bu ya. Ini tak lihat mulai dari tadi, mudah-mudahan wajah-wajah yang dirindukan surga. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridho. Sama-sama ridhonya. Kembali kepada Allah, diridhoi, sama-sama diridhoi. Masya Allah. Bukan hanya itu Bu, monggo. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Monggo. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Terus mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Apa sungainya bisa dibayangkan kalau sungai di dunia? Kalau ada orang tanya, Bu, jangan ngaji katanya surga itu ada sungainya, itu bagus mana sama sungai Karangpilang? Rumah saya dekat Karangpilang sana. Ya nggak bisa. Mala ainun ra'at. Ya, surga itu tidak pernah dilihat. Tapi nikmat kan? Pakai akal, pakai perasaan, apa pakai iman? Pakai iman. Jangan itu loh, kalau tidak iman surga neraka ada, nggak perlu kesini kok. Iya toh? Nggak perlu poso, nggak perlu ini, nggak perlu bersilaturahim, tidak perlu berbuat baik. Kalau tidak percaya surga dan neraka itu apa? Ada. Kadang-kadang anak nakal-nakal di kampung-kampung mudah-mudahan diberi hidayah sama Allah ya. Ngomongnya gini, guyon sama temannya. Lu kan ngoyo-ngoyo sholat, ngaji. Iya nih surga iku ono, lah niku ono. Iya nih ono, nah niku ono. Anak-anak tanya, kalau gitu gimana Pak? Jawaban, iya nih gak ono, lah nih ono. Ngerti maksudnya? Sama-sama temannya guyon, kon ngoyo-ngoyo lah apa poso salat barang hidup semau gue saja seenaknya. Iya no surga iku ono, lah nek gak ono. Jawaban, iya nek gak ono. Lah nek ono. Ini sing gak Jawa gak ngerti gue. Masya Allah. Jadi jenengan dan saya itu tentang itu pakai iman, bukan pakai akal. Karena nggak ada orang yang hidup sekian, mati sekian ratus tahun, sekian puluh hari, lalu hidup lagi cerita-cerita, nggak ada. Ya, kalau begitu baik semuanya orang itu kan. Nah, di situ. Jadi standarnya beragama as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Jangan pedoman itu. Oh Pak Ustadz, kalau begitu beragama seperti yang diajarkan Nabi kepada para yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam, terdiri daripada orang muhajirin dan orang-orang apa? Ansor. Porsinya menjenengan dan orang yang mengikuti mereka tadi. Ya. Wes dzalikal fawzul azim. Monggo. Itulah kemenangan yang agung. Ya, mudah-mudahan kita dan semuanya itu bisa seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi Bu ya. Amin. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5. Ini keterangannya agak berdele-dele tapi intinya sama. Yang nomor 5 dalam kitab itu Bu. Ya.
Apa? An Ibnu Mas'ud qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi tsumma qala hadza sabilullahi mustaqiman. Monggo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis dengan tangannya, lalu bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Yes. Kita mengikuti aja. Nabi itu garis gini pakai tangan. Loh gitu loh, ada yang jamaah yang tanya, Ustaz kok pakai tangan? Nggak ada spidol waktu itu. Ya kan bener toh? Oh gitu kok ditanyakan, ya terserah saja. Ya mungkin aja nggak ada spidol. Khatta lana Rasulullah SAW, ya, Nabi itu menggaris untuk kita, ya. Biadi itu maqala. Lalu Nabi bilang, hadza sabilu wa mustaqiman. Mas, yang tengah ini loh jalanku yang lurus. Berapa garis tadi? 1. Lanjut Mbak, monggo. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya. Ya, ya. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Tadi berapa garis yang pertama? 1. Terus Nabi dawuh apa? Pakai bahasa Indonesia terjemahnya. Ini jalanku yang lurus. Hadza sabilu wahi mustaqiman. Ini jalanku yang lurus Mas, 1 ini. Habis itu garis berapa? Banyak. Yang kanan dan sebelah apa? Kiri. Setelah garis banyak kanan dan kiri, Nabi dawuh apa? Monggo Mbak. Kemudian bersabda, ini adalah jalan-jalan yang sesat. Terus? Tak satu pun dari jalan-jalan ini kecuali padanya terdapat setan yang menyeru kepadanya. Jadi Nabi memberi penjelasan bukan hanya lisan. Halo? Ya. Tapi diperagakan. Tak garis nama ya. Hadza sabilullahi mustaqiman. Iki lho jalanku yang lurus. Summa khatatan an yaminihi wa shimalihi. Garis yang banyak di kanan kirinya. Terus Nabi dawuh hadhi subul, jalan-jalan yang garis-garis saya yang kanan dan kiri tadi, laisa minha sabilun illa alai syaitan yad'una ilaihi. Ini jalannya setan, banyak ke situ. Berarti sebenarnya kita harus mengikuti yang banyak jalan apa yang satu? Itu jalan agama itu loh tadi. Ya. Jadi jenengan itu kalau misalkan mulai dari ada bayi lahir, bayi mudun lemah, bayi mau disunatkan, ya, sampai disekolahkan, sampai nanti dinikahkan, nanti pindah rumah dan sebagainya, sampai mulai bekerja, sampai purna tugas, sampai mati, semuanya harus mengikuti yang diajarkan oleh siapa? Nabi. Masya Allah. Jangankan begitu Bu ya. Ini agama. Suami istri kumpul saja ada doanya kan? Bukan ketika bayi lahir didoakan kan? Bukan ketika sudah wafat didoakan kan? Waktu mulai apa? Kumpul suami istri itu ada doanya enggak? Ada. Allahumma barik lana fi mari. Jare ibu ya mau wis mari mangan kok mangan. Wis enggak usah diterjemahno mangane saja. Itu semuanya pakai ahlul hadis. Ya, yang mau selamat itu pakai ahlul hadis, jalannya mengikuti hadisnya Nabi. Coba pagi-pagi orang bangun tidur, ku terus Wong niat ngaji ndak konsentrasi itu. Masa orang Islam itu bangun tidurku terus ada doanya enggak Bu? Kalau orang mau kamar mandi ada enggak yang sunnahnya Nabi mana yang didahulukan? Buang air kecil saja ada tata caranya kan? Masya Allah. Itu loh jalannya Rasulullah 1 tadi. Nanti sholatnya ininya semuanya lah itu satu jalan itu tadi. Jangan ikuti yang kanan kiri, banyak jalan. Tapi itu salah, itu jalannya setan. Jalanku cuma 1. Nah, maka tadi kata Rasulullah 73 golongan. Yang 72? Yang 1?
Kita masuk yang mana kira-kira? Satu. Ya, yang satu itu adalah mengikuti cara beragamanya siapa? Nabi. Orang yang kadung seneng cinta sama Nabi seperti panjenengan, seperti saya itu kadang-kadang sampai cara berpakaian itu meniru Nabi. Boleh nggak? Boleh. Tapi menurut saya tidak salah kalau saya datang pengajian pakai celana, dulu Nabi nggak pakai celanoan. Boleh nggak? Iya, tapi mengikuti Nabi jubahan boleh nggak? Saya punya jubah di rumah itu, tapi nggak pernah saya pakai. Lah kalau saya pakai ngaji sini kan nggak sido ngaji sampai nanti. Ndelok aku tok huyung. Ya. Boleh, silakan aja, nggak apa-apa. Saking cintanya sama Nabi, ya, Masya Allah. Terus Nabi tadi dawuh jalan yang kanan kiri itu adalah jalannya siapa? Setan. Nabi dawuh pakai surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Monggo. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Ya, jalan lurus, jalan agama itu tadi, Bu. Ya. Makanya orang itu ada kalanya ilmunya banyak, ya jalan agamanya harus sesuai dengan Nabi. Jabatannya tinggi, ya tetap jalan agamanya harus mengikuti apa? Nabi. Kaya raya luar biasa, duitnya sampai sundul langit, ya tetap saja harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh, kalau dia muslim, muslimah. Nah begitu. Wa anna hadza sirati mustaqim, dan ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikuti jalanku tadi. Lanjut, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Monggo. Maka ikutilah dia. Okay. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Ya, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Monggo. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Ya. Baik, sekarang pendapatnya ulama. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fi kitab Al-Ghunyah. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Ghunyah menyebutkan amma al-firqatun najiyah fahiya ahlu sunnah wal jamaah. Monggo. Adapun golongan yang selamat adalah ahlu sunnah wal jamaah. Wa ahlu sunnah la ismun lahum illa ismun wahid wa huwa ashabul hadis. Monggo. Dan ahlu sunnah tidak ada nama lain bagi mereka kecuali satu nama, yaitu ashabul hadis, para ahli hadis. Jenengan ini kepengen jadi ahli hadis nggak? Caranya? Tapi kalau yang disebut ahlul hadis itu ngapalno hadis ini ketoke gak memenuhi syarat ini. Nggak apal. Ahlul hadis, ahli hadis itu adalah mengamalkan hadisnya Nabi. Mungkin kita ndak hafal, ndak ngerti, diterangkan Pak Kiai, Pak Ustadz, para ulama di mana-mana, tapi kita langsung kita amalkan. Mas, minum, duduk, bismillah. Ada hadisnya itu. Ya Pak, nggak hafal. Ada. Di mana? Di kitabnya Pak Ustadz. Boleh toh? Tapi saya harus begitu. Nanti mau ke toilet, kamar mandi, yang didahulukan kaki yang mana? Kok begitu? Ada hadisnya. Lah itu loh, kalau selalu begitu namanya ahlul hadis. Kalau pakai baju, ya, dimasukkan yang mana dulu? Kanan. Lah itu ada hadisnya juga. Itulah segala-galanya yang mengikuti hadis Nabi itu namanya ahlul hadis. Beda sama ahlul hadas. Kalau ahlul hadas, bolak-balik hadas besar ya. Itu ahlul hadas. Ini dengan harus pakai ahlul hadis. Di makna Bu ya. Ini saya kasih contoh ya, mohon maaf.
Kalau ada orang buat kopi pagi-pagi sampai dingin belum diminum, kemajuan laler, diapakan? Terus lalatnya dibuang, diminum. Kalau mengikuti itu namanya ahlu apa? Al-hadis. Ada hadisnya? Tapi kalau gini, waduh belum diminum dimasuki lalat, buang aja kayak mana? Itu ahlu hadis apa ahlu ro'yi? Akal. Ya, perkara orang tidak mau tidak apa-apa, tapi jangan mencemooh hadisnya Nabi. Ngerti maksud saya? Dimasukkan, ditenggelamkan lalu dibuang. Ya, yang nggak boleh itu diombe sak lalere pisan ya. Itu. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ahlul hadis itu adalah yang golongan yang selamat itu tadi, satu tadi, ya. Ya. Ya'muruna Allah Subhanahu wa taala an natasima jami'an bil Qur'anil Karim wa alla nakuna minal musyrikin al mutafarriqin fi dinihim syi'a wa akhzaban. Monggo. Hah? Oh ya, nggih, monggo. 7. Allah perintahkan agar kita berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim. Nggih. Tidak termasuk golongan orang-orang musyrik yang memecah belah agama menjadi beberapa golongan dan kelompok. Ya. Wa yukhbiruna Rasul Karim anal yahud wan nasara tafarraqu katsiran. Terus Rasulullah SAW mengabarkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani telah berpecah belah menjadi banyak golongan. Wa anal muslimina sayatafarraquna aktsara minhum, orang-orang muslim akan berpecah lagi lebih dari itu. Kalau orang Nasrani tadi berpecah menjadi berapa tadi? 72. Orang Islam 73. Yang 72? Yang satu? Pilih yang mana? Cirinya gimana tadi? Nah, di situ diterangkan. Masya Allah, gitu loh. Ya. Kemudian berikutnya, ya. Wa anna hadhihi al-firqah satakunu, ya, urdatan lidukhulin nar. Yang banyak tadi naudzubillah min dzalik diancam kata Nabi akan masuk neraka. Lin khirafiha wa buduha an kitabi rabbiha wa sunnati nabiyha. Karena mereka jauh dari apa yang diajarkan Nabi dan mereka jauh dari sunnahnya siapa? Rasul. Lanjut, wa anna firqatan wahidah najiyah minha satadkhulul jannah wa hiya al jamaah al mutamassika bil kitabi wa sunnati sahihah wa amila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Dan hanya satu golongan yang selamat dan akan masuk surga, yaitu al-jamaah yang berpegang teguh kepada kitab suci Al-Qur'an dan sunnah yang sahih, di samping melakukan amalan para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada doa yang terakhir, monggo. Ya Allah, Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dalam golongan yang selamat atau firqah najiyah. nggih. Semoga segenap umat Islam termasuk di dalamnya. Iya, gitu. Nggak boleh mengolok-olok. Wong sampean ini termasuk golongan yang 72. Jangan. Nggak boleh, Bu, ya. Ya enak, orang Islam itu enak. Wes saya bareng-bareng masuk dalam golongan yang satu tadi. Tapi saya ngajinya males-males, ndak, nanti lama-lama kan ndak males. Siapa saja yang ngajar di sana? Banyak. Bukan saya toh. Ya. Wallahu a'lam. Begitu, Bu, ya. Nanti kita lanjutkan lain kali, ya. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Al-Ustaz Dr. Haji Naji Ihsan. Insyaallah para ummahat kita akan bersua kembali pada Sabtu depan melanjutkan bahasan kitab ruqyah yang kemarin dari bersama Ustaz Wafi Marzuki insyaallah ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.